kita diingatkan ada kaum kafir musyrik yang menyembah berhala, di mana berhala itu tidak memberikan sedikit pun manfaat dan mudarat pada mereka. Di sini dijelaskan Allah berikan perumpamaan terhadap berhala-berhala yang mereka sembah. Ayat 78 kita lihat perumpamaan pertama bahwa berhala-berhala itu seperti hamba sahaya, seperti budak yang tidak sedikit memberikan manfaat, bahkan merepotkan tuannya. Begitulah perumpamaan orang yang menyembah berhala-berhala itu. Seakan-akan yang dia sembah itu bagaikan budak mereka sendiri. Allah membandingkan budak tersebut dengan orang yang ahli ibadah, yang Allah berikan anugerah berupa rezeki yang banyak. Kemudian dengan rezeki itu dia menginfakkan hartanya dengan baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Kita diingatkan di sini ketika kita berinfak, kita boleh berinfak dengan dua hal. Yang pertama sirran, secara sembunyi-sembunyi, Allah mendahului dengan rahasia agar kita lebih meningkatkan keikhlasan. Kemudian wajahran, dengan terang-terangan, maksudnya kita boleh berinfak secara terang-terangan, tapi tujuannya yakni motivasi seseorang untuk berinfak juga ya. Kemudian agar orang tidak berprasangka buruk terhadap kita bahwa kita juga berinfak, tapi tujuan adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah membandingkan hal yastawun alhamdulillah wal aktsarum la ya'lamun. Apakah sama antara budak dengan orang yang diberikan anugerah, memanfaatkan anugerah itu di jalan Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak sama. Kemudian perumpamaan yang kedua pada ayat 76, perumpamaan berhala yang mereka sembah itu bagaikan dua orang. Yang pertama orang yang bisu, yang tidak dapat berbicara dengan baik, tidak dapat berbuat sesuatu, dan dia menjadi beban penanggungnya. Kemana saja dia suruh oleh penanggungnya, dia sama sekali tidak dapat mendatangkan suatu kebaikan. Allah membandingkan dengan hamba Allah yang senantiasa berbuat keadilan, hamba Allah yang senantiasa berbuat kebenaran di jalannya. Di sini kita diperintahkan oleh Allah agar kita berbuat adil. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, ayat yang sering kita baca pada khutbah kedua Jumat. Sebuah seruan bahwa setiap kita harus adil. Allah sendiri Maha Adil. Allah mensyariatkan kita itu senantiasa adil. Coba kita lihat begitu Allah adilnya. Allah tidak memberikan musibah atau azab kepada kita kecuali mereka yang zalim. Walaupun kita diberikan musibah, Allah uji kita dalam rangka untuk meningkatkan iman dan takwa kita. Begitupun Allah Maha Adil. Allah mensyariatkan kita, Allah wajibkan kita salat sesuai dengan kemampuan kita. Coba bayangkan, kalau Allah mewajibkan salat malam, tentu kita tidak akan mampu. Allah hanya memerintahkan wajib subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu pun masih banyak yang melalaikan. Allah tidak memberikan berat kepada hamba-hambanya. Allah Maha Adil. Akan di akhirat nanti orang-orang yang baik akan dimasukkan ke surga, dan orang-orang yang durhaka akan dibersihkan dulu di neraka, kemudian dimasukkan ke surganya. Kemudian kita lihat pada ayat 77 di sini Allah mengingatkan kita bahwa Dialah yang mengetahui yang gaib. Di sini dikhususkan hari kiamat, kedatangan hari kiamat. Jadi dalam surah Man ayat terakhir di situ ada beberapa hal-hal yang gaib yang hanya Allah saja yang mengetahuinya. Allah memulai innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Di sisi Allah lah pengetahuan mengenai hari kiamat. Kemudian pada ayat ke-78 di sini Allah ingatkan bahwa yang tadinya kita ini adalah makhluk yang lemah, makhluk yang tak berdaya. Setelah kita hidup, Allah memberikan kita, mengistimewakan kita 3 hal potensi yang sangat baik, yang jika kita kembangkan, insyaallah kita akan mendapatkan pengetahuan yang sempurna.
Apa itu? Sam'a, pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah, hati nurani. Tiga hal inilah yang secara khusus yang Allah berikan. Jika kita mampu memanfaatkan ini, kita akan mendapatkan kebenaran, pengetahuan yang sempurna. Sam'a di sini disebutkan dalam bentuk tunggal, artinya meskipun kita memanfaatkan pendengaran kita dalam satu bentuk, misalnya kita belajar, meskipun kita dalam keadaan misalkan duduk sambil tertidur, tapi pendengaran kita aktifkan, insyaallah kita akan mampu mendengar dengan baik. Beda dengan penglihatan. Penglihatan ini harus kita fokus kemana-mana, ke kiri, ke kanan. Jika kita menjadi pendengar yang baik, kemudian kita menghadapkan penglihatan kita pun dengan baik, insyaallah maka pengetahuan itu akan semakin baik. Makanya di sini wal absar dijadikan bentuk jamak agar kita mampu memperhatikan apa saja fenomena bumi ini, apa saja yang Allah berikan, kita mampu memandang dan melihatnya dengan baik, kita jadikan pelajaran, maka itu akan lebih menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal afidah, hati nurani. Inilah salah satu hadiah yang Allah berikan dalam tubuh kita, bahwa jika hati itu senantiasa kita gunakan untuk taat kepada Allah, maka seluruh anggota badan kita ini akan dalam keadaan taat. Tetapi jika hati nurani ini sebaliknya tidak taat, tidak mampu kita olah, maka semua anggota badan ini akan lebih cenderung kepada keburukan. Maka dari itu hati inilah sebagai anggota badan yang sangat memberikan dampak positif terhadap anggota badan yang lainnya. Ketiga hal inilah harus kita syukuri, la'allakum tashkurun. Hanya orang-orang yang bersyukur yang mampu memanfaatkan tiga potensi ini. Karena salah satu pengertian syukur yakni memanfaatkan segala potensi yang Allah berikan di jalan yang baik. Kita langsung pada ayat ke 86. Di sini mereka, orang-orang yang musyrik yang menyembah berhala itu, mereka berkata lagi di akhir kelak nanti, bahwa mereka mengatakan, inilah sekutu-sekutu yang kami sembah yang membuat kami tersesat, ya Allah. Mereka seakan-akan berdusta lagi di akhir kelak, bahwa karena adanya berhala-berhala tadi yang menyebabkan mereka tidak menyembah Allah. Berhala-berhala itu dengan kuasa Allah berkata juga apa yang mereka katakan, kamu benar-benar berdusta itu. Pada akhir ayatnya, innakum lakadzibun. Kemudian di akhir ayat, dan pada hari itu mereka menyatakan tunduk kepada Allah dan lenyaplah segala yang mereka ada-adakan. Mereka pun, orang-orang kafir itu, akan berserah diri suatu saat nanti di akhir kelak, dan segala apa yang mereka berbuat tidak akan ada gunanya. Maka di sini disebutkan as-salam, artinya menyerahkan diri. Jadi mereka sudah menyerahkan diri di akhir kelak nanti, tapi tidak ada lagi gunanya. Itulah penyesalan yang akan dirasakan orang-orang kafir. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji, menambah keimanan dan keteguhan kita hingga kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala.